Judul Perjalanan Sufi ke Alam Jin, Hikmah di Balik Hijab Gaib. Perjalanan Sufi menyusuri padang pasir. Di malam sunyi, saat manusia terlelap dan dunia fana tenggelam dalam kelamnya tidur, seorang Sufi tua berdiri di hamparan tanah tandus. Ia tak membawa bekal kecuali zikir, tak bersandar kecuali pada nama Tuhan yang agung. Ia mendengar panggilan dari balik tabir alam, panggilan dari makhluk yang hidup tak terlihat, namun nyata, kaum jin. Malam itu, angin membawa bisikan halus. Wahai hamba yang menapaki jalannya, datanglah ke tempat kami, karena di antara kami ada yang haus akan hikmah. Sufi menutup matanya, memasuki zikir khusyuk, lalu langkah kakinya mulai menapaki jalan menuju hutan lebat atau celah batu gaib. Sufi itu pun melangkah, melintasi bebatuan yang tak meninggalkan bayangan, melewati sungai yang airnya mengalir ke atas, masuk ke celah waktu di antara dua alam, alam manusia dan alam jin. Ia membaca basmalah. Langkah demi langkah, cahaya dari hatinya menerangi jalan yang tak bisa dilihat oleh mata biasa. Hutan sunyi, dengan cahaya samar, suara angin dan daun berbisik. Tiba-tiba, ia mendapati dirinya di tempat asing. Langitnya gelap namun berbintang tak biasa. Angin berbisik dalam bahasa-bahasa yang tak dikenal. Dan di hadapannya, berdiri sekelompok jin, berwajah suram dan matanya seperti bara yang lelah. Jin pemimpin itu berkata, "Wahai orang saleh, mengapa engkau datang ke tempat kami yang dijauhi manusia?" Sufi menjawab lembut, "Karena jiwa kalian memanggil, dan ruh kalian menangis. Bukankah setiap makhluk dicipta untuk mengenal Tuhan?" Jin berkata, "Kami telah hidup ribuan tahun. Kami telah melihat para nabi datang dan pergi. Tapi hati kami keras, kami takut kembali, kami diburu oleh api hasrat, oleh amarah, oleh dendam pada manusia." Sufi menatap jin itu dengan kasih. Ia duduk di tanah dan berkata, "Api tidak bisa memadamkan api. Tapi kasih dan ilmu bisa menyembuhkan luka paling purba." Lalu Sufi itu mulai bercerita tentang Adam yang dicipta dari tanah, tentang iblis yang menolak sujud bukan karena zat, tapi karena kesombongan, tentang nabi-nabi yang mengajarkan pengampunan, dan tentang satu kalimat yang bisa mengguncang alam jin, La ilaha illallah. Jin yang tadinya suram mulai berubah. Ada di antara mereka yang menangis, yang tertunduk, yang meratap dalam diam. Sufi lalu berkata, "Wahai jin, engkau bukan musuh manusia. Tapi engkau bisa jadi musuh bagi dirimu sendiri jika melupakan Tuhanmu. Datanglah kembali ke cahaya, bukalah jalan bagi ruhmu untuk bertasbih. Karena waktu kalian pun akan berakhir, dan hisab itu nyata." Jin sujud, atau jin yang bangkit dari kegelapan ke cahaya lembut. Beberapa di antara jin itu menangis. Beberapa menyimpan dendam, tapi malam itu, sebagian memilih taubat, dan bersyahadat dalam diam, disaksikan oleh langit dan bumi yang gaib. Kembali ke dunia, Sufi itu berdiri kembali. Langkahnya kembali ringan. Alam jin menghilang perlahan. Ia kembali ke tanah manusia, tapi membawa pesan dari balik hijab. Jangan kau sombong sebagai manusia, karena jin pun bisa mendapat hidayah. Dan jangan kau takut pada jin, karena jika hatimu penuh zikir, maka mereka pun tunduk. Sufi berjalan pulang saat fajar,
suara burung, dan angin menyapa. Dan di akhir malam itu, Sufi berdoa, "Ya Tuhan, jadikan aku pembawa damai, bahkan untuk makhluk yang tak kasat mata. Jadikan zikir ini sebagai cahaya yang menuntun makhluk-makhluk-Mu menuju ampunan." Tidak ada makhluk yang sia-sia dicipta. Bahkan jin pun menanti tangan kasih dari manusia pilihan. Pelita Tasawuf. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jadilah bagian dari pelita ini. Klik subscribe, dan bantu cahaya ini menjangkau hati lain.